Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita senantiasa menjadi umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, berkenaan dengan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Etika dan Profesi Hukum, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi hukum. Tetapi sebelum masuk kepada esensi pembahasan, terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa itu profesi hukum. Pertama, kata profesi dalam bahasa Inggris disebut dengan profession, yang dalam bahasa Latin disebut dengan professos. Nah, kedua diksi ini memiliki padanan kata yang sama, di mana memiliki arti yang serupa, yaitu pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu. Olehnya itu, profesi adalah suatu pekerjaan yang harus memiliki suatu keahlian tertentu, yang mana keahlian itu harus dihasilkan dari sebuah pendidikan formal, baik itu pendidikan tinggi, kursus, pendidikan-pendidikan lainnya, yang nanti pada saat orientasi bekerja bisa mengembangkan kepribadian dan sikap yang profesional. Profesi hukum itu sendiri adalah profesi hukum yang terhormat dan mulia, disebut dengan officium nobile, karena profesi hukum bertugas untuk menegakkan keadilan, mencari suatu kebenaran. Nah, di antara beberapa profesi hukum diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, notaris, dan juga polisi. Yang kesemua profesi hukum ini memiliki objek yang sama, di mana pada pandangan masyarakat akan dinilai penegakan hukum yang adil dari profesi hukum yang dijalani. Nah, meskipun penegakan hukum itu dipengaruhi juga oleh kesadaran hukum dari masyarakat. Baik, kita masuk kepada esensi pembahasan, yaitu profesi hukum. Yang pertama, profesi hukum hakim. Saya akan menjelaskan 4 poin utama dari masing-masing profesi, yaitu pengertian, dasar hukum, tugas, dan juga kode etiknya masing-masing. Hakim, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah seorang yang mengadili pada sebuah mahkamah atau pengadilan. Nah, dasar hukum hakim bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian tugas hakim. Tugas utama hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara, karena hakim sebagai pencarian terakhir untuk masyarakat yang mencari keadilan. Maka hakim sering diistilahkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karena diketukan palu hakim akan menentukan nasib seseorang. Baik, kemudian kode etik hakim. Dari beberapa kode etik hakim, saya mengambil 3. Yang pertama, bersikap adil, bersikap jujur, kemudian bersikap profesional. Nah, kemudian profesi yang kedua adalah jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, dasar hukum jaksa bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, atau kita kenal dengan Undang-Undang Kejaksaan. Tugas jaksa itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan jaksa pada bidang apa. Jaksa pada bidang penyelidik yaitu memiliki tugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan. Kemudian ada jaksa penyidik. Jaksa penyidik adalah jaksa yang diberikan
wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kemudian ada jaksa penuntut umum, yaitu pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kemudian ada jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor adalah yang mengeksekusi putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian ada jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara adalah jaksa yang diberi surat kuasa khusus. Itu. Kemudian kode etik jaksa. Yang pertama, jaksa harus menjunjung tinggi harkat, martabat, kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Integritas, profesional, mandiri, adil, dan jujur. Kemudian yang kedua, jaksa harus mengundurkan diri dari perkara yang ditangani apabila memiliki tendensius terhadap kepentingan pribadi atau keluarganya. Kemudian, profesi yang berikutnya adalah profesi advokat. Advokat adalah seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Jasa hukum ini bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, melaksanakan kuasa, mewakili, mendampingi klien. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Hukum Advokat bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian tugas advokat, yang pertama mewawancarai klien, kemudian menghadirkan saksi, ahli, kemudian melakukan penelitian, mengungkap kasus, menghadirkan klien di dalam persidangan, mewakili klien di dalam persidangan, kemudian mewakili klien dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, dan sebagainya. Kemudian kode etik advokat. Yang pertama, advokat tidak bertujuan semata-mata untuk mencari imbalan materi, tetapi lebih diutamakan pada penegakan hukum untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kedua, kode etik yang kedua adalah advokat harus bebas dari intervensi pihak manapun. Dalam hal ini adalah advokat harus mandiri dan menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia. Kemudian advokat harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi advokat. Kemudian profesi yang berikutnya adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik terhadap perbuatan perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang dilaksanakan atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang nantinya itu dihimpun melalui akta otentik. Nah, dasar hukum notaris dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Nah, sementara tugas notaris yaitu mengumpulkan akta di bawah tangan yang kemudian disatukan dalam buku khusus. Kemudian notaris juga memiliki tugas melakukan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta otentik. Nah, kemudian kode etik notaris yang pertama, berakhlak baik, kemudian menjunjung tinggi jabatan notaris, menjaga harkat dan martabat perkumpulan. Kemudian profesi yang terakhir adalah kepolisian. Polisi adalah sebuah profesi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, dasar hukum kepolisian bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Tugasnya menjaga keamanan, ketertiban di dalam masyarakat, menegakkan hukum, kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan, memberikan pengayoman kepada masyarakat. Kemudian kode etik daripada kepolisian itu ada kode etik kenegaraan, kode etik kelembagaan, kode etik kemasyarakatan, dan juga kode etik kepribadian. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai profesi hukum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kekurangannya bisa kita share, bisa kita cari di media di internet ataupun di Google. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.